Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ilmu tafsir pada semester genap tahun pelajaran 2020 tahun 2021 ini. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran kita pada ilmu tafsir pada semester genap ini, saya berharap kalian senantiasa dalam kondisi yang terbaik, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, sehingga selanjutnya kita bisa belajar bersama-sama meskipun dalam kondisi daring. Kita bisa belajar dengan maksimal dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat maslahah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, saya sampaikan sedikit evaluasi terkait dengan pembelajaran kita pada semester ganjil kemarin, karena setelah kita cermati dari pembelajaran hasil semester genap kemarin, beberapa catatan yang harus kita lakukan. Kita perlu, sebelum pembelajaran kita laksanakan secara keseluruhan, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu, supaya pada semester genap nanti di pelajaran kita tidak ada masalah terkait dengan nilai-nilai yang mengganjal. Karena pada semester 2 jika masih ada nilai yang kurang sampai batas pengambilan rapot, maka itu menjadi salah satu persyaratan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas. Maka perlu saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana sistem pembelajaran kita dan sistem penilaian serta pokok-pokok bahasan nanti yang akan dibahas pada pelajaran ilmu tafsir semester genap ini. Makanya di sini saya sampaikan dulu terkait dengan pengantar pembelajaran ilmu tafsir kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Mohon nanti dicermati dengan baik, dipahami dengan baik, karena ini nanti akan berdampak kepada sistem belajar dan sistem penilaian. Artinya kalau nanti kalian tidak mengikuti dengan sistem pembelajaran yang sudah kita buat ini, maka ketika terjadi masalah-masalah nilai, nanti akan berakibat pada ketidaknaikan kelas kalian nanti di kelas 11. Jika ada masalah-masalah terkait dengan sistem pembelajaran nanti selama berjalan, silakan nanti share, kirim apa masalah-masalahnya, itu bisa di grup, nanti bisa diselesaikan bersama-sama, atau bisa juga kalian WA secara pribadi kepada saya. Baik, anak-anakku sekalian, berkait dengan pengantar yang pertama adalah tentang pokok bahasan apa nanti yang akan kita pelajari selama semester genap ini, khususnya pada pelajaran ilmu tafsir. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang nasih dan mansukh. Ini apa itu nasih dan mansukh, pengertiannya apa, terus macam-macamnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan seterusnya. Juga nanti fungsi dari nasih dan mansukh, khususnya ini karena pelajaran kita adalah tafsir, ini adalah berkaitan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Hubungannya dengan tafsir intinya adalah apa yang kita pelajari ilmu tafsir itu adalah terkait dengan keilmuan dalam Al-Quran
Salah satunya yaitu di dalam Al-Quran itu ada istilah nasikh dan mansukh. Kemudian yang kedua, kita juga nanti akan membahas terkait dengan qiraat. Apa itu qiraat, apa pengaruhnya terhadap pemahaman Al-Quran, bagaimana qiraat yang satu dan qiraat yang lain, apa nanti penjelasan secara detailnya qiraat itu apa, nanti juga kita akan bahas pada sesi tersendiri gitu. Kemudian berikutnya juga nanti kita akan membahas tentang kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Artinya Al-Quran itu adalah kitab suci. Untuk menafsirkannya tidak bisa sembarangan. Ada kaidah-kaidah, aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam rangka untuk menafsirkan Al-Quran. Agar dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak salah, tidak tersesat, justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah sendiri. Sehingga kaidah-kaidah, aturan-aturan dalam penafsiran Al-Quran ini sangat penting untuk diperhatikan. Nanti akan kita pelajari pada semester genap ini juga. Berikutnya nanti juga akan kita mempelajari tentang macam-macam tafsir. Yang pertama adalah tafsir jika dilihat dari sisi penafsirannya. Nanti akan ada namanya tafsir bil maksur, dan yang kedua adalah tafsir bir rahmi. Lebih detail terkait dengan kedua jenis tafsir ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini. Juga ada macam-macam tafsir nanti yang kita pelajari, diantaranya jenis-jenisnya. Ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir ijmali, dan ada tafsir muqarrar. Di antara sekian jenis-jenis tafsir, ini nanti kita bisa membedakan mana yang masuk dalam tahlili, apa itu tahlili, mana yang masuk dalam tahlili, mana maudhu'i, dan seterusnya. Meskipun sekarang banyak sekali kitab-kitab tafsir yang sudah kita ada, maka di situ kita bisa menggolongkan, oh kalau seperti ini masuk dalam jenis tafsir yang mana. 5 pokok bahasan ini yang akan kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama pada semester genap ini. Nah, mudah-mudahan nanti meskipun secara daring, kita bisa optimal dalam melakukan pembelajaran dan kalian bisa benar-benar memahaminya dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, sistem pembelajaran kita. Nanti selama kita daring, yang jelas sampai hari ini, karena belum ada perizinan resmi dari pemerintah untuk kita menyelenggarakan pembelajaran secara luring, maka pembelajaran sampai hari ini tetap akan kita laksanakan secara daring sampai nanti ada keputusan berikutnya. Karena secara daring, maka nanti yang perlu disampaikan, yang perlu kalian perhatikan adalah tahapan-tahapan dalam kita nanti belajar ilmu tafsir ini dalam 5 pokok bahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah akan kita sampaikan penyampaian materi sesuai pokok bahasan tadi. Baik itu mungkin secara berjenjang nanti setiap pokok bahasan kita sampaikan, baik itu nanti melalui file untuk dibaca atau melalui menyimak penjelasan melalui video, atau jika memungkinkan kita akan belajar menggunakan aplikasi meeting, di mana aplikasi meeting ini juga banyak. Ada mungkin pakai Zoom meeting, mungkin ada pakai Google Meet, dan yang lain, atau mungkin juga kita menggunakan grup di WA. Mungkin saja kita lakukan hal-hal yang demikian, tergantung nanti kesepakatan kita bersama, kita melakukan penggunaan belajarnya seperti apa gitu. Nah, setelah itu nanti juga kita akan melakukan sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin kita akan lakukan untuk memantapkan materi yang sudah disampaikan. Silakan nanti kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Tapi tetap, artinya itu kita lakukan nanti juga secara daring. Apakah nanti menggunakan aplikasi yang ada atau seperti apa, nanti kita tunggu aja perkembangan berikutnya. Saya intinya akan menyampaikan hal-hal bagaimana cara belajar kita nanti.
adalah di grup khusus yang kemarin sudah kita buat, khusus untuk pelajaran itu. Nanti mungkin pengumpulan tugas juga bisa kita lakukan lewat itu. Apapun nanti yang akan kita pelajari bersama, caranya bagaimana nanti akan saya sampaikan melalui grup tersebut. Sehingga saya harap grup tersebut khusus nanti akan membahas tentang pembelajaran-pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, berikutnya yang jelas terkait dengan materi yang sudah disampaikan, itu mesti kita mengukur sejauh mana kalian benar-benar bisa menguasai materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, pengukuran atau penilaian, pengukuran penguasaan materi atau penilaian yang akan dilakukan bisa jadi nanti adalah melalui ulangan harian atau juga bisa jadi melalui penugasan. Ya. Kalau memang melalui ulangan harian, insya Allah nanti tidak akan melalui penugasan. Kalau melalui penugasan berarti insya Allah nanti tidak akan melalui ulangan harian. Ini akan dipilih salah satu untuk mengukur sejauh mana kalian benar-benar bisa menguasai materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, tentu terkait dengan pembelajaran ini karena memang intinya adalah di sekolah, ada urat hubungannya adalah dengan pengambilan nilai. Nah, dari pengambilan nilai nanti bagi yang memang kalian sudah mencapai tingkatan lebih dari KKM kita adalah 75. Kalau melebihi dari situ maka nanti akan dilakukan pengayaan atau penambahan materi-materi berikutnya untuk lebih memperluas cakrawala kalian semua. Kemudian yang kedua, kalau ternyata masih di bawah KKM maka akan dilakukan ujian remedi atau pengulangan, baik itu melalui penugasan atau melalui ulangan harian lagi, supaya atau kalian harus mengulang materi lagi sehingga sampai nanti kepada KKM nilai yang kalian peroleh. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah tentang sistem penilaian yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ilmu tafsir pada semester genap ini. Jadi yang perlu kalian perhatikan betul bahwa yang pertama, nilai itu tidak hanya sekedar dari nilai ulangan. Bagi saya, nilai ulangan itu hanya sebagian kecil dari seluruh proses pengambilan penilaian selama proses kegiatan belajar mengajar. Jadi jangan berharap kalian akan selesai nilai kalian mencapai KKM hanya sekedar kalian mengikuti ulangan, waktunya ulangan terus kalian ikuti. Tidak, tetapi untuk terkait dengan pengambilan nilai, ini yang perlu diperhatikan ada 3 tahap, ada 3 macam sistem pengambilan nilai yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah dilihat dari keaktifan kalian dalam mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar. Meskipun itu dilakukan secara daring, tapi tetap keaktifan mengikuti setiap kegiatan itu akan dilakukan melalui absensi. Bagaimana cara absensinya nanti akan kita sampaikan pada saat pelajaran-pelajaran langsung. Yang kedua adalah tentang kedisiplinan kalian dalam menyelesaikan setiap tugas atau ulangan. Kedisiplinan kalian artinya sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau melebihi waktu-waktu yang sudah ditentukan, maka ini juga menjadi satu catatan tentang penilaian kalian selama KPM nanti. Dan yang berikutnya, tentu yang tidak kalah penting juga itu adalah dari penguasaan materi setiap pokok bahasa. Nah, untuk melihat penguasaan materi kalian pada setiap pokok bahasa, ini akan saya lihat dari satu, kesesuaian tugas dengan ketentuan yang diberikan. Artinya kalau nanti nilai-nilai itu memang diambil dari tugas-tugas kalian, apakah tugas kalian ini benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diberikan atau tidak, ini akan berimbas kepada seberapa besar nilai yang akan kalian peroleh juga. Kemudian juga dilihat dari hasil ulangan harian kalian. Hasil ulangan harian juga menentukan dari sekian banyak nilai ini akan diambil rata-rata secara keseluruhan. A-nya bagaimana, B-nya bagaimana, C-nya ini bagaimana. Nah, itu nanti akan menentukan nilai akhir kalian pada setiap pokok bahasan. Nah, pada akhirnya nanti setiap pokok bahasan akan diakumulasi dengan pokok-pokok bahasan yang lain yang akhirnya akan memunculkan nilai raport. Nah, saya berharap nanti setiap nilai pokok bahasan yang ada itu kalian bisa mencapai
di atas KKM semuanya, sehingga tidak perlu ada remedi, tidak perlu ada perbaikan. Jika ada masalah-masalah apapun terkait dengan kesulitan-kesulitan untuk mengakses sistem pembelajaran yang sudah kita rencanakan, silakan nanti bisa berbagi di dalam grup ilmu tafsir atau mungkin juga japri kepada saya secara pribadi. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah apa yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pembelajaran ilmu tafsir kita pada semester ini. Saya berharap mudah-mudahan kalian nanti benar-benar bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran ilmu tafsir khususnya dan semua mapel yang ada, sehingga kalian benar-benar mendapatkan penilaian di atas KKM. Sehingga kalian tidak perlu remedi dan kalian tidak perlu lagi untuk tinggal di kelas 10, segera bisa naik ke jenjang berikutnya yaitu kelas 11. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.